Next, selanjutnya WH question. Rumusnya who tambah verb atau to be atau modal. Diulangi, who tambah verb garis miring atau to be atau modal. Contohnya, who ate my cake yesterday? Siapa yang makan kueku kemarin? Who is repairing my car now? Siapa yang sedang memperbaiki mobilku? Who will pick up me? Who will pick me up? Siapa yang akan menjemputku? Who helps you every day? Siapa yang membantumu tiap hari? Who has washed my motorcycle? Wash-nya pakai ed ya. Siapa yang udah nyuci motorku? Rumus berikutnya, where, garis miring when, garis miring what, garis miring why, ditambah to be, garis miring modal, garis miring auxiliary, tambah subject, tambah verb. Diulangi, where atau when atau what atau why, tambah to be atau modal atau auxiliary, tambah subject, tambah verb. Contohnya, where do you live? Kamu tinggal di mana? When were you born? Kamu lahir di mana? Ini maksudnya kapan ya? Kapan kamu lahir kan? When ya. What do you study? Kamu belajar apa? What are you doing? Kamu lagi apa? Why do you love me? Kenapa kamu suka aku? Lanjut. Pola kalimat negatif. Untuk membuat bentuk negatif, tambahkan N kutip T, not. Di belakang auxiliary kalimat tanya yang bersangkutan. Namun, Anda tidak boleh mengubahnya menjadi bentuk lengkap dengan menambahkan not di belakang auxiliary. Jadi, koreksi, jadi hanya menuliskan N tanda petik T ya. Oke, lanjut ke rumusnya. To be, garis miring, auxiliary, garis miring, modal, tambah not, tambah subject. Diulangi, to be, garis miring, auxiliary, garis miring, modal, tambah not, tambah subject. Contohnya, aren't you sleepy? Kamu nggak ngantuk? Isn't it there any other choice? Nggak ada pilihan lain. Don't you know about it? Kamu nggak tahu tentang hal itu. Didn't you go to Bali last week? Bukannya kamu pergi ke Bali minggu lalu? Can't you just shut up? Bisa diam nggak? Hasn't she ever been to Bali before? Bukankah dia udah pernah ke Bali? Question word plus to be atau auxiliary tambah not tambah subject. Why don't you try? Kenapa kamu nggak nyoba? Why doesn't she come? Kenapa dia nggak datang? Which one isn't it yours? Yang mana yang bukan punyamu? 5. Conditional. Kita bahas tentang conditional sentence ya, atau kalimat pengandaian. Conditional sentence itu ada 4 tipe. Tipe 0, 1, 2, dan 3. Yuk kita bahas satu-satu dengan cara singkat dan jelas. Tipe 0. Conditional tipe 0 digunakan untuk membicarakan fakta. Rumusnya, if simple present, simple present. Contohnya, if you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es itu mencair.
ini merupakan fakta. Kalau kita memanaskan es, esnya mencair. If you jump off a building, you die. Jika kamu melompat dari gedung, kamu mati. Ini merupakan fakta. Kalau kamu melompat dari atas gedung, kamu mati. If babies are hungry, they cry. Jika bayi lapar, mereka menangis. Ini merupakan fakta. Kalau bayi lapar, mereka menangis. If it rains, the stores close. Jika hujan, toko-toko tutup. Ini merupakan fakta. Kalau hujan, toko-toko tutup. Tipe 1. Tipe 1 ini digunakan untuk menyatakan hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa ini belum terjadi sehingga bukanlah fakta. Dengan kata lain, tipe 1 ini mengandaikan sesuatu yang belum terjadi. Rumusnya, if present simple tambah subject tambah will tambah verb 1. Diulangi, if present simple tambah s tambah will tambah verb 1. Contohnya, if the weather is good tomorrow, I will go to the beach. Jika cuacanya bagus besok, aku akan pergi ke pantai. If I earn enough money, I will buy a new laptop. Kalau aku mengumpulkan cukup uang, aku akan beli laptop baru. Selanjutnya tipe 2. Tipe 2 ini digunakan untuk menyatakan sesuatu di masa depan atau masa kini yang tidak mungkin terjadi. Bisa dipakai saat kamu sedang mengandai-andai. Rumusnya, if tambah past simple, subjek tambah would tambah infinitive. Jadi diulangi, if tambah past simple, subjek tambah would tambah infinitive. Contoh mengandai-andai. Diulangi, if she saw Blackpink, she would take a picture. Kalau dia ketemu Blackpink, dia akan mengambil foto. Faktanya, dia tidak bertemu Blackpink, jadi tidak bisa mengambil foto. If I were rich, I would buy a whole island. Kalau gue kaya, gue bakalan beli satu pulau. Fakta, kamu nggak kaya, jadi nggak bisa beli pulau. If I were you, I would break. If I were her, I would break up with him right now. Kalau gue jadi dia, gue bakal putusin cowoknya sekarang juga. Fakta, kamu bukan dia, jadi kamu nggak bisa mutusin pacarnya dia. Tipe 3. Tipe ini digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Dengan kata lain, tipe 3 ini berisi penyesalan karena tidak akan mungkin terjadi. Rumusnya, if tambah past perfect, subjek tambah would tambah have tambah past participle. Diulangi, if tambah past perfect, subjek tambah would tambah have tambah past participle. Contohnya, if you had studied hard yesterday, you would have passed the exam. Jika kamu belajar giat kemarin, kamu akan lulus ujian. Kalau studiednya pakai ed dan passnya pakai ed juga ya. Selanjutnya, if he hadn't driven when he was drunk, he would have been alive. Andaikan dia tidak menyetir saat mabuk, dia pasti masih hidup sekarang. If I had taken English seriously in high school, I would have gotten a better job now. Andaikan aku serius belajar bahasa Inggris saat SMA, aku pasti bisa mendapatkan kerja yang lebih baik sekarang.
Selanjutnya, jargon verbs. Verbs dibagi menjadi 3, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Yuk kita bahas. Verb 1. Verb 1 adalah bentuk paling dasar dari kata kerja. Biasanya kata kerja yang satu ini digunakan dalam simple present tense. Artinya, kamu bisa menggunakan bentuk dasar dari verb untuk membuat kalimat yang menunjukkan fakta atau kebiasaan. Contoh penggunaan verb ini dalam kalimat adalah I watch movies every day. Kalimat tersebut menunjukkan suatu kebiasaan di mana sang penulis mengatakan bahwa ia menonton film setiap hari. 2. Verb 2. Bentuk kata kerja ini digunakan pada kalimat yang menjelaskan tentang suatu kejadian pada masa lampau. Biasanya bentuk verb 2 dan 3 itu sering kali sama. Namun ada beberapa kata kerja yang verb 2 dan 3 memiliki bentuk yang berbeda. Kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya berbeda disebut sebagai irregular verbs. Sementara itu kata kerja yang verb 2 dan 3 memiliki bentuk yang sama disebut sebagai regular verbs. Contoh bentuk kedua dari regular verbs adalah verb 1 yang diberi imbuhan D atau ED pada akhir kata. Misalnya, watch ditulis menjadi watched, ada ed-nya, sebagai bentuk past simple-nya. Dalam kalimat, penggunaan verb bentuk kedua ini bisa seperti berikut. Ayu watched a movie last night. Artinya, Ayu menonton film tadi malam. Hal tersebut menjelaskan sebuah kejadian pada masa lampau. Sementara itu, penulisan kata kerja bentuk kedua pada irregular verbs sangat bervariasi karena tidak ada aturan pasti mengenai hal ini. Contohnya, kata drink memiliki bentuk kedua yang ditulis drank. Oleh sebab itu, penggunaannya dalam kalimat menjadi Ayu drank a cup of tea this morning, yang artinya Ayu minum secangkir teh tadi pagi. Yuk kita lihat gimana contoh kata kerja lain. Regular verbs. Verb 1 arrive, verb 2 arrived, verb 3-nya masih arrived artinya tiba. Kalau untuk ask, verb 2-nya asked, verb 3-nya masih sama, ask, ada ed-nya ya, bertanya. Kalau untuk call, jadi called, bentuk ketiganya juga sama. Verb 3-nya called, memanggil. Kalau cry ini berubah. Cry ini verb 2-nya cried, ada ed-nya, tidak pakai y lagi, cried, tadinya kan cry, menjadi cried, verb 2 dan verb 3-nya cried, ini menangis. Lanjut. Ini ada daftar kata-katanya. Ada perubahan katanya. Ini dibacakan berurutan verb 1, verb 2 ya, dan 3-nya. Verb 1 enjoy. Enjoyed. Verb 3 enjoyed, menikmati. Feel, filled. Bentuk keduanya filled, ada ed, mengisi. Help, jadi help, ada ed-nya. Untuk kedua dan tiga artinya membantu. Kalau play sama, played, ada ed, 2 dan 3 artinya bermain. Untuk sim sama, jadi seemed, ada ed-nya 2 dan 3, verb 2, 3 menjadi seemed, artinya terlihat. Study berubah bentuk menjadi studied. Kedua dan ketiganya sama, studied artinya belajar. Kalau talk, bentuk keduanya masih sama, talk, tapi bentuk ketiganya berubah menjadi talk, ada ed-nya, artinya berbicara. Visit sama, 2 dan 3-nya ada ed-nya, visit, ada ed, artinya mengunjungi. Walk sama, bentuk kedua dan 3 ditambahkan ed saja, jadi walked, berjalan.
Watch juga sama, ditambahkan ed untuk 2 dan 3. Jadi watched, menonton. Become ini ada perubahan. Bentuk keduanya menjadi became. Bentuk keduanya. Kalau bentuk ketiganya become, menjadi artinya. Kalau bring ada perubahan. Ini adalah untuk irregular verbs. Irregular verbsnya contohnya become, jadi became dan become untuk bentuk ketiga. Kemudian bring bentuk pertamanya menjadi brought, bentuk kedua sama dengan bentuk ketiga juga sama, brought, membawa. Buy menjadi bought, kedua dan ketiganya artinya membeli. Choose yang tadinya O-nya 2, CHOOSE menjadi choose, bentuk keduanya CHOSE, dan bentuk ketiganya menjadi chosen, CHOSN, SEN, memilih. Kalau untuk come, jadi bentuk keduanya came, bentuk ketiganya come, datang. Do, bentuk keduanya jadi did, bentuk ketiganya jadi done, melakukan. Drink menjadi drunk, pakai A yang tadinya pakai I, DRINK berubah menjadi drunk, bentuk keduanya menjadi DRANK, dan bentuk ketiganya menjadi drunk, DRUNK, artinya minum. It juga ada perubahan, irregular verbsnya. It menjadi ate, bentuk kedua, bentuk ketiganya jadi eaten, artinya makan. Fly juga berubah. Fly yang tadinya FLY menjadi flew, bentuk keduanya FLEW, dan bentuk ketiganya flown, FLOWN, artinya terbang. Forget juga ada perubahan. Bentuk kedua menjadi forgot, dan bentuk ketiga menjadi forgotten, lupa. Selanjutnya, forgive menjadi forgave, bentuk ketiganya menjadi forgiven, memaafkan. Freeze menjadi froze, bentuk kedua, bentuk ketiga jadi frozen, artinya membeku. Get menjadi got, bentuk kedua, bentuk ketiga jadi gotten, mendapatkan. Give, bentuk kedua menjadi gave, bentuk ketiga menjadi given, lalu artinya memberi. Kemudian go, bentuk keduanya berubah jauh menjadi went, WENT, dan bentuk ketiga menjadi gone, pergi. Grow ada sedikit perubahan menjadi grow, GREW, bentuk ketiga menjadi ground, tumbuh. Have menjadi had, dan bentuk ketiga juga had, mendapatkan. Hold menjadi held, bentuk kedua dan ketiganya artinya memegang, bukan help, menolong ya, ini bentuk ketiga. Keep menjadi kept, ada P dan T, bentuk kedua dan ketiga artinya menyimpan, jadi berubah. Kemudian now menjadi new untuk bentuk kedua, dan known ditambahkan N menjadi bentuk ketiga, mengetahui. Tadinya know, KNOW, bentuk kedua menjadi KNEW, new, bentuk ketiga menjadi known, KNOWN, mengetahui. Learn menjadi learned, ada NT, LEARNT, sama dengan bentuk ketiganya, mempelajari. Let masih sama, let, bentuk kedua dan ketiga. Make menjadi made, bentuk kedua dan ketiga, artinya membuat. Meet menjadi met, bentuk kedua dan ketiga, menemui. Put sama, bentuk 1, 2, dan 3-nya meletakkan. Say, bentuk kedua dan ketiga berubah jadi said, SAID, mengatakan. See ini berubah semua, bentuk kedua menjadi saw, bentuk ketiga menjadi seen, artinya melihat. Sell, bentuk kedua dan ketiganya sold, menjual. Send, bentuk ke satunya SEND, bentuk keduanya jadi sent, pakai T. Ini sama kedua dan ketiga, mengirim. Sing menjadi sang, bentuk kedua, bentuk ketiga menjadi sung, menyanyi. Sit
bentuk pertama, sat bentuk kedua, dan ketiga duduk. Speak menjadi spoke bentuk kedua, spoken berbicara. Bentuk ketiganya spoken. Stand berdiri, bentuk kedua stood, dan ketiga sama stood berdiri. Tiga lagi, take menjadi took bentuk kedua. Bentuk ketiga menjadi taken, mengambil. Teach menjadi taught bentuk kedua dan ketiga sama, artinya mengajar. Write artinya write berubah bentuk kedua menjadi wrote, bentuk ketiga menjadi written, double T, artinya menulis. 3. Verb 3. Verb 3 digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian telah selesai dilakukan pada present perfect tense. Verb 3 digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang menunjukkan suatu kejadian yang telah selesai. Contohnya, Wendy has finished her dinner. Finishnya pakai ed ya. Wendy sudah menyelesaikan makan malamnya. Sekarang kamu tentu sudah paham perbedaan ketiga verb tersebut. Teruslah berlatih menulis dan menggunakan ketiga verb ini dalam berbagai kesempatan agar tidak tertukar. Selanjutnya, auxiliary verbs to be, to do, to have. Auxiliary verbs atau helping verbs dalam bahasa Inggris bisa dikatakan merupakan kata bantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Nah, auxiliary verbs ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, jadi tidak mempunyai arti tertentu dalam bahasa Indonesia. Ada 3 auxiliary verbs yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Di antaranya adalah 1. To be. Be bisa meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be. Dan biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata benda, dan present participle. Present participle. Contohnya, Iqbal is smart. Iqbal pintar. I am a student. Aku adalah seorang siswa. You are beautiful. Kamu cantik. Kedua, to do. Kata ini berfungsi untuk menekankan perasaan atau kata kerja di depannya. Namun tak hanya do, kata bantu ini juga meliputi does, did, dan done. Penggunaan kata bantu ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tenses yang digunakan. Contohnya, I don't like you. Aku tidak suka kamu. Do you like English? Apakah kamu suka bahasa Inggris? Ketiga, to have. To have digunakan untuk perfect tense. Namun tak hanya have, kata bantu ini juga meliputi has dan had. Contohnya, Terelie has written a new book. Terelie sudah menulis sebuah buku baru. They have arrived in London last night. Arrive-nya pakai ed ya. Mereka sudah sampai di London tadi malam. Selanjutnya, modal verbs. Modal verbs adalah kata kerja bantu meliputi can, could, may, must, shall, should, will, and would. Setelah modal verbs harus diikuti verb 1. Ingat ya, modal harus pakai verb 1. Untuk kalimat negatif, tambahkan not setelah modal verbs, dan untuk kalimat tanya, pindahkan modal verbs ke depan kalimat. Mirip-mirip simple present ya. Tapi mereka ada kata-kata khusus can, would, may, must, shall, should, will, would. Lanjut, yuk kita bahas satu persatu biar kamu paham. 1. Can. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan, izin, permintaan, dan kemungkinan. Contohnya, Prilly can speak English. Prilly bisa ngomong Inggris. Can I borrow your pen? Bolehkah aku pinjam pulpenmu? Can you donate blood? Bisakah kamu donor darah? COVID can spread fast. COVID bisa menyebar cepat. Kedua,
could. Could digunakan untuk menyatakan kemampuan pada masa lampau dan permintaan yang sopan. Contohnya, Wati could climb a tree when she was a child. Wati bisa manjat pohon ketika dia masih kecil. Could you help me? Bisakah Anda membantuku? Ketiga, may. May digunakan untuk menyatakan izin dan kemungkinan. Contohnya, may I go now? Bolehkah aku pergi sekarang? May I borrow your money? Bolehkah aku pinjam uangmu? Bella may be in the kitchen. Bella mungkin ada di dapur. 4. Must. Must digunakan untuk menyatakan kebutuhan atau kewajiban. Contohnya, you must study. Kamu harus belajar. Haris must finish the report today. Haris harus menyelesaikan laporan hari ini. Students must wear uniform. Para siswa harus memakai seragam. 5. Shall. Shall digunakan untuk menyatakan tawaran. Contohnya, shall I help you? Haruskah aku membantumu? Shall we go now? Haruskah kita pergi sekarang? 6. Should. Should digunakan untuk menyatakan saran. Contohnya, you should study English. Kamu sebaiknya belajar bahasa Inggris. You should try out that new restaurant. Kamu sebaiknya mencoba restoran baru itu. You should exercise more. Kamu sebaiknya lebih banyak olahraga. 7. Will. Will digunakan untuk menyatakan rencana. Contohnya, Tasha will go to New York next month. Tasha akan pergi ke New York bulan depan. Rini will play basketball tomorrow. Rini akan bermain basket besok. Juna will come here next week. Juna akan kesini minggu depan. Selanjutnya, would. Would digunakan untuk menyatakan tawaran, permintaan, dan undangan. Contohnya, would you like some help? Apakah kamu butuh bantuan? Would you mind if I drink your coffee? Apakah kamu keberatan kalau aku minum kopimu? Would you like to go out with me tonight? Maukah kamu pergi denganku malam ini? Kedua, nouns. Nouns ini biasanya digunakan untuk menamai orang, benda, dan tempat seperti mother, book, house. Benda yang dimaksud tidak hanya ditujukan untuk benda-benda seperti buku, pensil, meja, dan lain-lain yang ada di sekitarmu, melainkan kata benda mencakup segala jenis nama, mulai dari nama orang, hewan, negara, buah, sayur, merek suatu produk, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ingat, seringkali nouns itu disertakan articles a, and, the, some. Bila kamu menemukan kata yang mengikuti kata the, and, a, atau some, berarti kata tersebut adalah sebuah noun. Pada dasarnya, kata benda memiliki 4 bentuk, yaitu concrete noun, 2 abstract noun, 3 countable noun, 4 uncountable noun. Yuk kita bahas satu persatu. 2. Concrete noun. Concrete noun ini adalah kata benda yang berwujud. Kata benda konkret ini bisa kamu rasakan, lihat, dengar, dan cium. Ada 2 jenis concrete noun, yaitu 1. Common noun. Common noun adalah kata benda yang sehari-hari biasanya kita temui. Misalnya buku, tas, pensil, meja, kursi, dan sebagainya. Yuk langsung simak contohnya. He ate my last bread. Dia makan roti terakhirku. I did not bring my bag today. Aku nggak bawa tasku hari ini. I borrowed her pencil. Aku meminjam pensil dia. Ini borrow-nya ada ed ya. Kedua, proper noun.
Proper noun menunjukkan kata benda yang spesifik, biasanya ditulis dengan awalan huruf kapital. Misalnya nama tempat, nama organisasi, institusi, nama bulan, nama hari, nama orang, dan agama. Ini proper noun ya, ingat-ingat. Nah, ini dia contohnya. Today is Sunday. My birthday is on August 1st. I am a Muslim. Jakarta is the capital of Indonesia. Kedua, abstract noun. Kata benda abstrak tak berwujud merupakan kata benda yang tidak bisa dirasakan oleh indera manusia, yang terasa hanya efeknya saja. Yuk kita lihat gimana contohnya. Ability, kemampuan. Freedom, kebebasan. Friendship, pertemanan. Happiness, kebahagiaan. Hate, kebencian. Health, kesehatan. Imagination, imajinasi. Kindness, kebaikan. Knowledge, pengetahuan. Love, cinta. Memories, kenangan. Dan thoughts, pemikiran. Nah, ini dia contohnya. We must always be grateful for our health. Kita harus selalu bersyukur untuk kesehatan kita. Lanjut, love hurts. Cinta itu menyakitkan. Lanjut, countable noun. Countable noun adalah kata benda yang jumlahnya bisa dihitung, seperti buku, meja, kursi, mobil, apel, jeruk, dan sebagainya. Contohnya, there are 3 books on my tables. Books-nya ditambahkan S karena jumlahnya lebih dari 1 ya. Ada 3 buku di mejaku. I have 2 apples. Apple-nya ada S karena lebih dari 1 in my backpack. I have 2 apples in my backpack. Aku punya 2 apel di tasku. I bought a car yesterday. Aku membeli sebuah mobil kemarin. Lanjut, uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Dengan kata lain, harus menggunakan wadah seperti gelas, cangkir, dan sebagainya. Atau harus menggunakan ukuran seperti kilogram, liter, dan sebagainya. Contoh kata benda yang bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung, yaitu air, garam, gula, minyak, pasir, uang, rambut, dan sebagainya. Contohnya, Winnie drinks a cup of coffee. Winnie minum secangkir kopi. He brings a bottle of mineral water. Dia membawa sebotol air mineral. I don't have much time. Aku nggak punya banyak waktu. Cara mengetahui nouns. 1. Memiliki determiner seperti a, and, the, many, yaitu a book, an apple, the bag, many books. Kedua, terdapat penanda tunggal seperti one book, 1 buku, atau jamak seperti 2 books. Ada S-nya ya di belakang books-nya, 2 buku. Ketiga, berakhiran al. Contohnya arrival, kedatangan, trial, percobaan. Keempat, berakhiran age. Contohnya marriage, pernikahan, storage, penyimpanan. 5, berakhiran ce. Contohnya patience, patience ya tulisannya, kesabaran. Kemudian difference, perbedaan, ada tulisannya ada CE-nya, DIFFERENCE. Berakhiran dom, contohnya kingdom, kerajaan, boredom, kebosanan. Berakhiran EE, contohnya employee, ada E2 ya, trainee, siswa, atau employee, karyawan. Berakhiran ER, contohnya lecturer, dosen, manager, pimpinan. Berakhiran OR, contohnya director, direktur, koruptor. Berakhiran hood,
Contohnya childhood, masa kanak-kanak. Neighborhood, lingkungan. Berakhiran ing, contohnya writing, tulisan. Shopping, belanja. Berakhiran ist, contohnya dentist, dokter gigi. Chemist, ahli kimia. Berakhiran ness, contohnya happiness, kebahagiaan. Sadness, kesedihan. Berakhiran ty, contohnya difficulty, kesulitan. Loyalty, kesetiaan. Berakhiran ity, contohnya ability, kemampuan. Popularity, ketenaran. Berakhiran ism, contohnya nasionalisme, individualisme. Berakhiran th, contohnya length, panjang, length. Kemudian strength, kekuatan, strength. Berakhiran ian, contohnya librarian, pustakawan. Politician, politisi. Berakhiran ion, contohnya direction, arahan. Action, tindakan. Masih banyak. Berakhiran tion, contohnya information, informasi. Solution, solusi. Berakhiran sion, tadi tion ya, sekarang sion. Contohnya decision, keputusan. Permissions, izin. Berakhiran ship, contohnya friendship, pertemanan. Relationship, hubungan. Lanjut, berakhiran ure, contohnya signature, tanda tangan. Pressure, tekanan. Berikutnya, berakhiran ment, contohnya agreement, persetujuan. Manajemen, pengelolaan. Berakhiran ya, contohnya discovery, penemuan. Delivery, pengiriman. Berfungsi sebagai subjek, contohnya Raditya Dika writes a book. Raditya Dika menulis buku. Raditya Dika adalah nama orang. Nama orang adalah noun. 27 sebagai objek, contohnya a monkey eats a banana. Seekor monyet makan pisang. Banana adalah nama buah. Nama buah adalah noun. 28 sebagai komplement, contohnya Raisa is a singer. Raisa adalah seorang penyanyi. Singer adalah nama profesi. Nama profesi adalah noun. Oke teman-teman, ini sudah 37 menit. Nanti teman-teman bisa pelajarin dulu, bisa dicatat, bisa diulang-ulang. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke 3 artikel A and some they. Dulu saya pernah nonton sebuah video orang Korea. Dia salah satu YouTuber yang banyak followernya sekarang ya. Salah satu cara dia untuk belajar bahasa Inggris adalah praktekin satu materi satu hari, ditulis kalimat sehari-hari sebanyak-banyaknya dan dia akan ulang setiap hari. Nah, teman-teman bisa pakai jurus ini, pelajarin satu materi aja, nggak usah banyak-banyak, tapi gunakan untuk kalimat sehari-hari sepanjang hari untuk satu poin pelajaran saja. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat belajar dan semoga sukses belajar bahasa Inggrisnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.